Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mantar Arsyad Pranowo, saya dari kelas DP 4601B. Hari ini saya ingin em, menjelaskan apa hari ini saya akan menjelaskan tugas ergonomi keempat, ya, tugas mandiri, yaitu adalah analisa ergonomi yang sudah saya buat makalahnya di sini, dan produk yang saya akan bawakan adalah sebuah keyboard. Mari kita mulai ya. Oke, pendahuluannya yaitu keyboard adalah suatu produk yang diproduksi dengan tujuan membantu pengguna atau user mengetik di komputer ataupun laptop. Dalam dunia perkantoran, tempat duduk dan alat perlengkapan sangatlah penting bagi penggunanya, karena berguna untuk memberikan kenyamanan pada user saat bekerja. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dan mesin serta faktor yang mempengaruhinya. Tujuan ergonomi adalah meningkatkan efisiensi kerja dengan memperbaiki sistem tempat kerja manusia agar manusia dapat bekerja dalam lingkungan yang nyaman dan mengurangi kelelahan, nyeri otot, dan kemungkinan mengalami cedera. Selain itu, tempat kerja yang ergonomis dapat mencegah stres, karena tempat kerja yang membuat manusia bekerja dalam posisi tubuh yang tidak netral. Maaf. Selain itu, tempat kerja ergonomi dapat mencegah stres karena tempat kerja yang manusia membuat manusia bekerja dalam posisi tubuh yang tidak netral. Gangguan kesehatan yang dapat terjadi karena bekerja di tempat kurang ergonomis dalam waktu lama antara lain yaitu adalah carpal tunnel syndrome, computer vision syndrome, nyeri otot dan tulang, kelelahan, kelainan pada tulang belakang, stres, dan peredaran darah tidak lancar. Untuk mencegah gangguan-gangguan ini, maka perlu diperhatikan tatanan tempat kerja yang membantu kegiatan belajar agar tidak mengakibatkan cedera dalam waktu panjang. Untuk keyboard yang digunakan untuk analisa ini adalah keyboard ergonomi dari Logitech, yaitu Logitech Ergo K860. Kajian pustakanya adalah seperti berikut. Data keyboard pada keyboard ergonomi ini memiliki ukuran seperti berikut. Bisa dilihat kalau bentuk keyboardnya itu tidak seperti keyboard pada umumnya ya. Bagian A sini dari atas sampai bawah ini itu dia memiliki 233 mm atau setara dengan 23,3 cm. Bagian B dari itu yaitu keyboardnya sendiri tanpa bantalannya itu adalah sepanjang selebar 143 mm atau setara dengan 14,3 mm. Dan untuk bantalannya yaitu setara dengan 90 mm atau sama dengan 9 cm. Untuk ininya, keyboard ini terlihat besar di tengah karena bentuknya dia yang mencekung. Jadi dia tidak rata, dia mencekung dan mengadakan sedikit bolongan di tengah agar posisi tangan kita saat mengetik itu tidak gampang lelah. Dan di ukuran yang D itu adalah panjang seluruhnya yaitu 456 mm atau sama dengan 45,6 cm. Untuk tingginya karena tadi disebut ada cekungan jadi 48 mm atau setinggi setara dengan 4 cm. Beratnya yaitu adalah 1160 gram. Berhubungan dengan cara penggunaan keyboard yaitu sembari duduk, maka dibutuhkan data antropometri pengguna saat duduk. Ini adalah data antropometri orang manusia pada umumnya. Dan di sini adalah keterangan yang akan digunakan yang dicari saat keterangan yang dibutuhkan saat membuat keyboard dan beberapa data yang diambil menunjukkan bahwa rata-rata ukuran tubuh manusia berbeda-beda. Data penggunanya kita di sini bisa dilihat ada data ukurannya panjang tangan, bahu, siku ujung jari, dan ini dalam sentimeter semuanya ya. Panjang tangan pengguna adalah 68 cm, dari jarak dari bahu ke siku itu 30 cm. Jarak dari siku ke ujung jari itu 38 cm. Deskripsinya, partisipan yang pertama ini memiliki persentil 50% karena tubuh partisipan ini tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Posisi sudut siku dia saat mengetik itu 40 derajat. Kelebihan dan kekurangannya yaitu sebagai berikut. Kelebihan, memiliki lekungan di tengah yang memberi pengguna kemiringan tangan untuk melebihi memiliki lekungan di tengah yang memberi pengguna kemiringan tangan yang lebih nyaman untuk penggunaan jangka waktu lama. Yang kedua, memiliki bantalan tambahan untuk menyandarkan tangan pengguna saat penggunaan jangka waktu lama. Dan kekurangannya ada sebagai berikut.
Menggunakan baterai. Keyboard ini menggunakan baterai, berbeda dengan keyboard pada umumnya yang menggunakan kabel. 2. Tidak memiliki backlift. Backlift itu yaitu engsel tambahan di bawah keyboard untuk merubah posisi agar itu terlalu menukik ke depan atau menukik ke belakang agar tangan kita cocok saat mengetik, yang membuat penggunaan keyboard ini tidak bervariasi. Pendapat dari saya yaitu adalah sebagai berikut. Menurut saya keyboard ini bisa jadi salah satu pilihan untuk pekerja kantoran yang akan duduk di depan layar menggunakan keyboard untuk mengetik dalam jangka waktu yang panjang, yang lama. Namun untuk harganya yang cukup mahal, bisa dibilang bahwa keyboard ini bukanlah opsi pertama untuk para user yang ingin membeli dan menggunakan untuk kerja rumahan. Kesimpulannya yaitu, Logitech Ergo K860 adalah keyboard ergonomis yang dirancang dari data penelitian tentang apa yang seharusnya menjadi postur paling alami dan nyaman dari kami. Tidak seperti keyboard tradisional pada umumnya yang permukaannya rata dengan meja, Ergo K860 mengusung rancangan lengkung. Keyboard ini juga dilengkapi dengan sebuah papan bantalan yang empuk untuk posisi mengetik yang lebih ergonomis. Dengan desain uniknya tersebut, maka pengguna dapat mendapatkan pengalaman mengetik dengan postur yang lebih natural dan nyaman. Keyboard ini membalikan posisi kaki ke depan, sehingga menyebabkan kemiringan ke bawah yang lebih nyaman di pergelangan tangan. Penempatan kaki, celah midi di bagian tengah keyboard, dan bentuk cembungnya membuat jauh lebih nyaman. Berkat bantalannya, keyboard ini sangat nyaman untuk digunakan. Bantalannya tidak terlalu empuk karena harus mengikuti bentuk keyboard, tetapi tetap merupakan tambahan yang bagus. Namun, bantalan ini tidak dapat dilepas, jadi Anda harus tetap menggunakannya. Jika rusak, seperti yang terjadi pada kebanyakan bantalan, tidak ada opsi pengganti yang mudah. Gaya split keyboard ergonomis bukanlah hal yang baru. Bahkan jenis yang ditinggikan bagian tengahnya sudah ada sejak lama. Ini adalah pertama kalinya saya melihat keyboard dengan bagian tengah yang ditinggikan sehingga ada celah di bawah keyboard. Tampilannya menarik dan secara keseluruhan merupakan pengalaman mengetik yang menyenangkan meskipun perlu waktu untuk membiasakan diri. Baik, begitu saja dari Baik, kurang lebihnya itu dari saya. Mohon maaf. Baik, sebelumnya kurang lebih dari saya. Kurang lebih itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.